Kami ini melakukan dan perkebunan. Batasan dalam skema hukum pajak, saya itu pajak yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina SPMH, salah satu dosen pengampu dalam mata kuliah hukum pajak. Jadi dalam semester genap ini saya mengampu 3 mata kuliah, yaitu hukum konstitusi 2 SKS, kemudian hukum pajak 3 SKS, dan etika profesi hukum yang kesemuanya sudah dilakukan pertemuan sampai pada posisi mendekati akhir pertemuan, yaitu di pertemuan ke-15. Dan izinkan saya, hari ini adalah pertemuan mata kuliah hukum pajak di pertemuan yang ke-15. Dalam pertemuan ke-15 ini adalah sebuah pertemuan yang sampai pada proses capaian pembelajaran yang diharapkan oleh dosen pengampu sebagai pengampu mata kuliah hukum pajak, agar mahasiswa bisa kemudian mahasiswa mampu memahami prinsip dasar pajak dalam sistem perpajakan nasional. Dan dalam capaian pembelajaran selanjutnya, harapan saya sebagai dosen pengampu, mahasiswa mampu menganalisa, menyelesaikan permasalahan hukum perpajakan yang nanti akan kita saksikan dalam telaah secara bersama di kelas, melakukan pembelajaran langsung bersama mahasiswa dalam kelas C dan kelas B, yang sebentar lagi akan kita lakukan diskusi tentang bagaimana menelaah putusan pengadilan terkait dengan perpajakan yang berhubungan dengan transfer preaching, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1145, yang nanti akan kita saksikan bagaimana bersama-sama mahasiswa kita akan melakukan telaah, menganalisis, membangun daya kritis mahasiswa dan merekam serapan pengetahuan yang sudah saya sampaikan, pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Jadi dalam metode pembelajaran beragam yang saya gunakan itu diharapkan adik-adik mahasiswa atau mahasiswa yang mengikuti mata kuliah khususnya terkait dengan hukum pajak, itu harapannya itu sampai pada merumuskan solusi hukum dalam kasus-kasus perpajakan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan berikut saya jelaskan tentang deskripsi perkuliahan. Dalam perkuliahan mata kuliah hukum pajak ini, kita membahas soal konsep dasar hukum, jenis-jenis pajak, kewenangan Fiskes, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Saya menggunakan panduan utama hukum pajak yang ditulis oleh Adrian Sutendi dengan dilengkapi dengan peraturan tentang perpajakan lainnya. Jadi pertemuan yang dilakukan selama 16 kali pertemuan ini, mulai dari pengantar yang dilakukan di awal pertemuan itu, kita bersama-sama mahasiswa melakukan kesepakatan belajar atau kontrak pilihan. Bagaimana aturan-aturan yang mesti dilaksanakan oleh mahasiswa dan kewajiban dosen pengampu yang memang mesti dan harus disampaikan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum pajak. Sampai pada posisi materi-materi
yang dilakukan selama 16 kali pertemuan ini, harapannya itu kita akan lakukan ujian akhir semester akan memunculkan standar penilaian yang akan diraih oleh mahasiswa dalam pembelajaran khususnya terkait dengan hukum pajak. Ya, metode pembelajaran beragam yang saya gunakan bisa ada sedikit ceramahnya, tetapi lebih dominan kita melakukan diskusi di kelas dan tanya jawab. Karena sebelumnya mahasiswa yang saya ampuh sudah saya berikan tugas untuk kemudian menjadi bahan dalam diskusi kelas dan tanya jawab. Dan studi kasus yang saya berikan kepada mahasiswa itu kemudian bisa dipahami oleh mahasiswa. Misalnya pada saat kita melakukan telaah uji materi yang disampaikan oleh Bupati Indramayu terkait dengan kasus perpajakan yang ada di Kabupaten Indramayu yang dibatalkan oleh Menteri Keuangan, ya kan? Dan kemudian diajukan uji materi oleh Bupati Indramayu ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang semuanya punya rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap regulasi yang berhubungan dengan perpajakan, ya. Dan ini adalah metode pembelajaran dan standar penilaian yang saya lakukan, dan ada referensi tambahan ya terkait dengan hukum pajak ini menggunakan undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan, ya, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, peraturan Menteri Keuangan dan surat edaran Dirjen Pajak, dan putusan-putusan pengadilan pajak yang menjadi jurisprudensi dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah hukum pajak yang mempunyai beban 3 SKS. Itu. Terima kasih. Mungkin kita akan saksikan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang akan dilakukan praktik atau diskusi pembelajaran membedah tentang putusan pengadilan yang berhubungan dengan perpajakan yang terkait dengan transfer bridging, yaitu putusan Pengadilan Negeri nomor 1145 Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Jadi mohon minta tolong ya, agak minim ya. Saya minta tolong ya. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum pajak, hari ini kita akan melakukan diskusi interaktif tentang telaah putusan pengadilan negeri berkaitan dengan putusan yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu tentang materi transfer bridging. Ini akan dipresentasikan oleh teman-temannya, perwakilan dari kelas B dan kelas C, yang akan dimoderatori oleh Julia, dan nanti akan dipresentasikan oleh beberapa teman-temannya, yaitu Rizky, kemudian Rahmat, Noval, Rafael, Karsi, Rizky Ramadan, dan siapa yang di tengah? Kamu? Ya. Jadi saya harap ini kita ikuti diskusi dengan baik ya, seaktif mungkin menggunakan daya kritis adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi monggo dipersilakan Julia untuk memulai memandu acara diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan. Uang akal atau uang kertas gitu. Contohnya itu kayak pemalsuan uang, terus uang yang dari luar negeri dibawa ke Indonesia itu dalam bentuk palsu, atau begitu pun sebaliknya gitu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang
tentang beberapa pelaku menggunakan modus, yang dimana yang pertama pelaku menggunakan transfer pricing, yaitu dimana perusahaan-perusahaan Asia Group di Indonesia itu menjual perusahaan-perusahaan dengan harga pasaran, lalu dijualkannya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Hong Kong. Untuk yang modus kedua, di mana para pelaku tersebut itu menggunakan money laundering, yang dimana menggunakan money laundering tersebut dengan biaya-biaya fiktif, yang dimana perusahaan di Indonesia membuat biaya-biaya fiktif guna mengalirkan dananya melalui rekening pribadi milik HRL dan Edi dan Joko. Dan modus yang ketiga adalah tidak jauh dari modus yang kedua, yang dimana setelah uang dari perusahaan-perusahaan itu ditransfer ke rekening HRL dan Edo, kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam manajer investasi. Selalu rugi dan tidak perlu membayar pajak kebaikan. Kemudian pertanyaan saya itu, kenapa perusahaan ini melakukan hedging fiktif dan apa tujuannya? Kemudian itu contohnya itu ada nggak contoh perusahaan, kasus perusahaan yang melakukan hedging fiktif ini dan apa tujuannya? Dan saat ini saya bisa menunjukkan kenapa perusahaan itu melakukan hedging fiktif karena dapat merasa membuat rugi. Contoh kasusnya ada nggak? Ada gini pertanyaan lagi? Dari belakang teman-teman ada yang bertanya? Berdasarkan literatur, cara-cara pencucian uang yang dapat diduga dilakukan oleh ASEAN Agri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menyembunyikan ke dalam struktur bisnis. Dalam hal ini, para pencuci uang berupaya untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatan mereka ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada dikendalikan organisasi kejahatan bersangkutan. Yang kedua itu ada penyalahgunaan bisnis yang sah. Cara yang digunakan pencucian uang dalam tipe ini Ini melakukan hedging dan tujuan dan memberikan contohnya. Melakukan hedging perusahaan itu supaya si perusahaan ini tidak kena pajak, itu garis merahnya itu tidak mau kena pajak, oke? Itu. Dan contohnya ini. kasus itu sendiri itu Ini kasusnya, oke? dari perusahaan ada nggak? Dari perusahaan ya. Fitus ini dari perusahaan. Nah, kebetulan dia perusahaan, dia pakai dana dia buat Itu kata keuangan. gitu. Oke? Dijawab? Terima kasih. Mungkin ini dari saya sebagai moderator. Ya, 98 sebenarnya masih kejadian sampai sekarang intinya. Kalau ngomong reformasi ya, karena reformasi itu di dalam apa dulu nih yang direformasi, apa sistem apanya yang direformasi itu apanya? reformasi perpajakan, Perpajakannya, perpajakannya. perpajakan diapakan? Ya, contohnya yang gue bilang tadi itu kan, apa namanya? Kewajaran harga, tuh yang reformasi. Wajar harganya, wajar harga itu kan Enggak ya, dia enggak ya. Oh, kalah. Ini mau ke YouTube. Jadi ini teman-teman sekali kita tahu semua memanfaatkannya juga ya. Kita sudah cukup puas membahas soal teori-teori seperti apa sih transfer pricing itu sebenarnya. Dan teman-teman pun saya kira sudah cukup paham untuk memahami transfer pricing itu kira-kira seperti apa dan regulasinya seperti apa. Nah, jadi
Kita di sini coba ngelakuin sedikit riset kecil-kecilan ya. Saya minta teman-teman juga riset, saya juga riset. Jadi menurut teman-teman, ini kita bahas soal implikasi. Apa pengaruh transfer pricing terhadap perang dagang yang terjadi antara Amerika dan China? Udah ketangkep ya? Nah, saya minta jawabannya jangan asal copy paste dari ChatGPT, karena kalau kalian riset dari ChatGPT kita mau diskusi nggak bisa. Menegaskan ini menurut kami kan? Iya, menurut kalian. Jadi kalau menurut kalian kan kalau misalnya memang saya nggak sepakat atau saya nggak setuju atau saya menambahkan masih bisa nyambung. Kalau dari ChatGPT ya saya ngobrol sama ChatGPT. Terima kasih. Benar kata rekan saya yang di belakang bahwa kasus tentang transfer pricing ini banyak dan satu. Nah, saya mintanya kan tentang pembuktian uang. Nah, terkait dalam proses pembuktian, itu tentang pembuktiannya bahwa hakim itu mempertimbangkan alat bukti seperti elektronik, seperti transfer bank, email ataupun komunikasi digital lainnya dalam adanya kasus pencucian uang. Saya ingin bertanya, apakah alat bukti tersebut cukup untuk dinilai cukup kuat untuk membuktikan unsur pidana tersebut? Sela. Nama saya Aisyah dari kelas C. Bertanya tentang administrasi. Baik, jadi saya ingin bertanya terkait pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Menurut rekan-rekan yang presentasi ini, sejauh mana masalah tersebut itu mampu menjerat skema transfer bridging yang sifatnya agresif? Belum jelas. Terima kasih. Teman-teman ada yang bertanya lagi? Sejauh mana menjerat transfer bridging 18 ayat 3 Undang-Undang PPH? Sejauh mana masalah tersebut mampu menjerat skema bagaimana analisis antara transfer bridging? Transfer pricing itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan jika dilakukan dengan tujuan menghindari pajak secara ilegal. Contohnya bisa kita lihat dari PPT yang kita bahas. Ini contoh kasusnya. Jadi kita nggak usah berangkat jauh-jauh. Nah, tapi ini sering melibatkan manipulasi pada transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk mengurangi beban pajak. Jadi transfer pricing tersebut itu dikategorikan dia sebagai tindak pidana apabila transfer pricing tersebut itu dia melakukan tindak manipulasi terhadap transfer tersebut. Begitu saudara. Atau ada sama? Terima kasih. Kita biasa nyebut itu kayak pasal karet. Nah, jawabannya kita itu jawabannya benar-benar to the point. Jadi kalau transfer pricing itu peraturan yang lama hanya di sini, itu yang harus dibenerin. Nah, di transfer pricing di Indonesia peraturannya masih kurang jelas di hubungan istimewanya. Nah, hubungan istimewanya itu harus diapakan. Itu to the point. Maksudnya begitu, mungkin ya. Benar. Benar. Kan kasus penggelapan dana pajak seperti ini kan di Indonesia sendiri itu kan nggak cuma satu kayak ini ya, cuma satu kasus doang. Dan sampai sekarang juga mungkin masih ada nih kasus yang ini belum ketahuan. Nah, apa sih faktor yang membuat para pengusaha ini berani melakukan tindakan itu, dan apakah ada hubungannya dengan pemerintah atau kerjasama ya? Ya, apa di Indonesia ini hukumnya juga masih terlalu lemah, jadi apa para pengusaha itu berani melakukan itu? Dan bagaimana solusi dari kalian untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini lagi?
transaksi, yang kedua itu analisis kebijakan, yang ketiga itu penentuan metode transaksinya, yang keempat itu pencarian data, yang kelima itu penentuan tentang pelajaran pajak, dan yang enam dokumentasi transfer pitching yang perlu. Dan tentunya anak perusahaan di Indonesia wajib melakukan analisis transfer pitching dengan prinsip arm's length tadi. Itu karena untuk semua transaksi dengan anak perusahaan di luar negeri. Sudah jelas? Ya. Bagaimana saudara dia? Bagaimana jawabannya? Kuat? Selanjutnya, ini kita akan membuka tanya jawab lagi. Kita akan kembali bertanya, silakan. Transfer pricing itu bukan korupsi. Ya, ini kan Iya. Jadi saran dari saudara Ilham itu nggak relevan. Yang kedua, saran dari saudara Noval tadi bahwa pejabat-pejabatnya nggak benar harus dicabut dan bla bla bla. Itu bukan reformasi, tapi reshuffle. Jadi kalau reformasi yang diubah itu peraturannya saudara, bukan pejabatnya. Mau pejabatnya diganti 1000 kali, kalau peraturannya masih sama, ya produknya bakal tetap sama. ya. Jadi ini meluruskan aja ya. Jadi dari presentator bisa tolong lebih fokus ke regulasinya, dan dari audiens juga bisa lebih fokus ke transfer pricing-nya. Biar kita nggak keluar tiba-tiba bahas korupsi kan luas banget. Ya. Kita nggak di mata kuliah tindak pidana khusus nih. Maksudnya begitu. Oke, terima kasih Rektor Saudara Taufik yang sudah menambahkan diskusi. Oke, reformasi yang dibutuhkan jadi kita harus sering. Pertama itu menambahkan pasal khusus tentang GAR, yaitu otoritas pajak dalam menolak skema pajak yang uang legal secara formal tetapi tidak punya substansi ekonomi. Setelah itu penjelasan lebih rinci tentang jenis hubungan istimewa, skema yang dapat ditolak dan mekanisme penyesuaian harga transfer. Penambahan pasal khusus terkait GAR. Begitu saudara Ilham. Itu adalah informasi yang benar. Oke. Saya begini supaya kalian tidak boring. Tidak bakal boring, nggak bakal boring. Mereka orang semua nih. Nggak ada yang main HP kan, nggak ada yang ngobrol kan. Tadi main HP ngobrol. Ya kan? Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Saya akan membacakan terkait sumber hukum dari kasus ini ya. Yang itu dari pasal 263 KUHP yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperlukan. Kita biasa nyebutnya itu kayak pasal karet. Nah, jawabannya Devita itu jawaban yang benar-benar to the point. Jadi kalau transfer pricing itu peraturan yang kelemahannya di sini, itu yang harus dibenerin. Misal di transfer pricing di Indonesia peraturannya masih kurang jelas di hubungan istimewanya. Nah, hubungan istimewanya itu harus diapakan. Itu to the point. Kan waktu kita masih sampai jam 12.30. Nah, Ibu, ya kan? Ini bukan permintaan, tetapi saran saya ada yang mahasiswa untuk mempersiapkan diri mengikuti UAS. UAS kita lakukan minggu depan. Bareng. Kita UASnya bareng kelas A, B, dan C. Ya, kita gabung. Anak kelas A itu masih sekali lagi pertemuan besok. Mereka juga sama melakukan telaah putusan pengadilan negeri 115 Jakarta Barat terkait dengan transfer ini. Karena kemarin kita sudah coba pada saat kita melakukan telaah putusan MK 004
dalam mengatur atau ilmu pajak. Ada lagi? Ada yang masih mau nanya? Boleh nanya, Mas? Cukup? Cukup ya? Ya, tapi izin nanti sebentar setelah ditutup, jangan ribut dulu. Saya hanya merekam kata pembuka saja sebentar, ya paling lama 5 menit, itu ya 5 atau paling lama 10 menit, karena saya harus menyampaikan soal metode pembelajaran terkait dengan pajak. Ya kan? Ya, biar agak paling panjang gitu. Ya, dan nanti kan mungkin siapa namanya si 3. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan bersama dengan mahasiswa langsung yang saya tampilkan dengan metode pembelajaran beragam. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pada tujuan capaian pembelajaran CPL yang keempat, yaitu agar mahasiswa memang bisa memahami sampai pada posisi menganalisa bagaimana kemudian mereka bisa mengkritisi dan kemudian mereka betul-betul bisa memahami materi-materi yang disampaikan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 yang pada kegiatan hari ini kita dalam proses menyampaikan proses diskusi tentang telaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1145 garing PID-B/2007 garing Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara transfer preaching perpajakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini akan berguna untuk insan akademisi dan para dosen di seluruh Indonesia yang sedang dalam mempersiapkan atau mencari contoh metode pembelajaran agar mudah dipahami oleh mahasiswa sebagai salah satu tujuan akhir dalam capaian pembelajaran menggunakan metode beragam yang saya lakukan yang sudah bisa dilihat tadi dalam proses pembelajaran dalam video ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat buat semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang terus